Terima kasih Bapak Menko Marinvest Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, serta teman-teman media cetak, media elektronik. Dapat kami laporkan terkait dengan hasil ratas tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest bahwa monitoring daripada angka reproduksi kasus efektif kita masih di bawah 1, yaitu masih sekitar 0,99, dan kita lihat dari segi kasus aktif di luar Jawa sebesar 36,87% atau 2.252 dari kasus nasional yang 6.108. Dan capaian daripada vaksinasi tentu di luar Jawa ada beberapa provinsi yang memang masih di bawah 60%. Nah, selanjutnya pemerintah sudah mempersiapkan untuk vaksin booster, beberapa yang sudah mendapatkan EUA dari Badan POM, yaitu Sinovac Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac, dan terkait dengan kesiapan terkait dengan program suntikan ketiga. Dari rapat tadi juga dilakukan pemisahan level assessment, tadi disampaikan oleh Menko Marinvest bahwa kasus yang terbanyak adalah kasus dari PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri, sehingga tentunya penambahan kasus PPLN ini berbeda import case dibandingkan dengan kasus penularan lokal. Oleh karena itu PPLN akan melakukan perbedaan penilaian, yaitu kita akan membuat treatment khusus kepada entry point, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Juanda, Samratulangi, di Pelabuhan Laut Batam, Tanjung Pinang, Nunukan, Kalimantan Utara, PLBN, Aruk, Entikong, dan Motain, di mana catatan daripada PPLN ini akan dicatat secara terpisah dengan wilayah. Sehingga contoh yang terjadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan karantina di RSTC Kemayoran ini tidak digabungkan dengan kasus kenaikan di DKI Jakarta. Demikian pula di Kepulauan Riau, itu dari Pelabuhan Laut Batam, itu tidak dijadikan satu dengan Kepulauan Riau. Nah, kemudian juga dilaporkan kesiapan untuk persiapan MotoGP yang akan ditonton oleh mendekati 64.000. Ini kota-kota di Mataram sudah siap dengan vaksinasi dosis keduanya sudah 78%, Lombok Barat sudah 57,9%, Lombok Tengah 61%, Lombok Timur 57%, dan Lombok Utara 69%, dan diharapkan Januari, Februari, Maret vaksinasi dosis ketiganya bisa dilaksanakan. Kemudian juga diupdate terkait dengan pelaksanaan Sherpa meeting, di mana di bulan Januari ini ada beberapa Sherpa meeting, yaitu dari Civil 20, kemudian Super Audit 20, Youth 20, Business Forum atau CAO Forum, kemudian Women 20, dan juga Urban 20. Nah, ini juga didorong akan ada kegiatan secara hybrid di bulan Januari, dan finance track akan dilakukan juga, namun finance track akan seluruhnya secara virtual. Dan pemerintah akan mengeluarkan surat edaran tersendiri terkait dengan pelaksanaan daripada G20, di mana ini akan mengatur berbagai kegiatan. Dan tentunya dengan kegiatan tersebut diharapkan bisa sesuai dengan prokes, dan dalam pelaksanaan kemarin di bulan Desember, baik finance track maupun Sherpa track, seluruhnya para peserta menyatakan puas dengan travel bubble yang diterapkan oleh Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Presiden juga menggarisbawahi terkait dengan pengembangan vaksin mandiri, dan dilaporkan bahwa vaksin merah putih, di mana vaksin merah putih ada beberapa yang sudah masuk dalam tahap uji coba, seperti yang kerjasama UNER dengan Biotis, dan juga terkait dengan ada vaksin BUMN dengan Baylor yang juga akan masuk dalam tahap uji coba.
Kemudian juga terkait perkembangan vaksin Nusantara, ini juga tentunya akan terus didorong dan saat sekarang ini diterapkan di rumah sakit dan tentunya treatmentnya agar sedikit berbeda karena ini sebagai imunoterapi dan dalam bentuk peralatan alat-alat kesehatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.